Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam kajian kitab Fi Afaqit Ta'alim karya Syekh Said Hawa, dan pada kali ini kita memasuki pembahasan wajibatul akh yang pertama. Nah, adapun wajibatul akh yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustadz Hasan Al-Banna sebagai berikut. Qala al-ustadu rahimahullah an yakuna laka wirdun yaumi. Ustadz Hasan Al-Banna mengatakan kewajiban yang pertama adalah hendaklah kamu memiliki wirid harian min kitabillah, dari kitabullah yakni Al-Quran, la yakillu an juz'in, yang tidak kurang dari satu juz. Jadi kewajiban yang pertama, hendaklah kita membaca Al-Quran minimal satu hari satu juz. Wajtahid alla yakhtimal Qur'ana fi aktsara min syahrin, dan berusahalah dan bersungguh-sungguhlah untuk menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 1 bulan. Wala aqalla min salasati ayyam, dan tidak kurang dari 3 hari. Jadi hendaklah kita menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan itu 1 kali, dan tidak lebih cepat daripada 3 hari. Selanjutnya adalah syarah, penjelasan dan komentar dari Ustadz Said Hawa. Dalam penjelasannya beliau mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, an Abdillah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, kuntu asumud dahra. Kata Abdullah bin Amr, aku biasa melakukan saum setiap hari, saum selamanya. Wa aqra'ul Qur'ana kulla lailatin, dan membaca Al-Qur'an setiap malam atau baca Al-Qur'an sepanjang malam. Qala fa imma dzukirtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma arsala ilayya fa ataituhu. Nah, kondisi itu disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah mengutus seseorang kepadaku sehingga aku menghadap beliau. Dan saat bertemu dengan Nabi, faqolali, maka Rasulullah berkata kepadaku, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'ana kulla lailatin. Nah, bukankah kamu yang dikabarkan bahwa kamu saum setiap hari, saum selamanya, dan membaca Al-Quran setiap malam atau baca Al-Quran sepanjang malam? Nah, fakultu bala ya Nabi Allah. Maka aku katakan, benar wahai Nabi Allah. Walam urid bidzalika ilal khaira, dan tidak ada yang aku inginkan dengan perbuatan tersebut kecuali kebaikan. Nah, qala, maka Nabi bersabda, fa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin salasata ayyam. Sesungguhnya cukup bagimu untuk saum dalam setiap bulan itu 3 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dalik. Maka aku katakan kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih baik daripada itu. Qala fa inna li zaujika alaika haqqan wa li zaurika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan. Maka Nabi bersabda, wahai Abdullah, sesungguhnya bagi istrimu itu punya hak
yang menjadi kewajibanmu. Para teman-temanmu atau orang-orang yang berkunjung kepadamu pun punya hak yang menjadi kewajibanmu. Wali jasadika alaika hakon, dan tubuhmu juga punya hak yang menjadi kewajibanmu. Qala, maka Nabi melanjutkan, pasum sauma Dawuda nabiyillahi pasum sauma Dawuda nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau maka saumlah seperti saumnya Nabi Daud alaihi salam. Fa innahu kana a'badan nas, karena sesungguhnya Nabi Daud itu adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Nabi Allah, maka aku berkata, bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wa ma saumu Daud, wahai Nabi Allah, bagaimana saum Nabi Daud itu? Qala, Nabi menjawab, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau saum satu hari dan berbuka satu hari. Qala waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Lalu Rasul melanjutkan, bacalah Al-Quran setiap bulan, atau hatamkanlah Al-Quran itu dalam satu bulan satu kali. Qala qultu, Abdullah bin Amr berkata, ya Nabi Allah, ini utiku afdola min dalik. Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Qala, maka Nabi berkata, faqra'hu fi kulli isrin. Kalau demikian, bacalah dalam setiap 20 hari, atau hatamkanlah Al-Quran dalam setiap 20 hari. Qala qultu, ya Nabi Allah, inni utiku afdola min dalik. Maka Abdullah bin Amr pun berkata lagi, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu untuk melakukan hal yang lebih baik daripada itu. Maka Nabi berkata, faqra'hu fi kulli isrin. Kalau demikian, fi kulli ashrin. Kalau demikian, bacalah atau hatamkanlah dalam setiap 10 hari. Qala qultu, ya Nabi Allah, inni utiku afdola min dalik. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu melakukan hal yang lebih baik daripada itu. Qala, maka Nabi berkata, faqra'hu fi kulli sab'in. Kalau demikian, hatamkanlah dalam setiap 7 hari. Wala tazid ala dalika, dan jangan lebih daripada itu. Fa inna li zaujika alaika haqqan. Karena istrimu itu punya hak yang menjadi kewajibanmu. Wali zaurika alaika haqqan, dan teman-temanmu juga punya hak yang menjadi kewajibanmu. Wali jasadika alaika haqqan, dan tubuhmu pun punya hak yang menjadi kewajibanmu. Qala fasyadatu fasuddida alayya. Maka aku berlaku ketat gitu ya, dengan kedisiplinanku untuk membaca Al-Quran seperti itu dan saum seperti itu, sehingga aku merasa terikat gitu ya. Wa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad berkata kepadaku, wahai Amr, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Wahai Amr, sesungguhnya engkau tidak tahu, barangkali umurmu itu panjang. Qala pasirtu ilal ladzi qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku berumur panjang. Falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika usiaku lanjut, falamma kabirtu, ketika usiaku lanjut ya, sudah tua, wadidtu anni kuntu, aku berharap andaikan aku menerima rukhsah ya, keringanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak berlaku keras ya, ketat kepada diri dengan memaksakan ibadah yang sangat intens begitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis masih dari Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lam yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan paham, tidak akan mendapatkan kepahaman ya, orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari
3 hari, ya, lebih cepat daripada 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Dan yang dimaksud dengan wal muradu bi adamil fikhi, yang dimaksud dengan tidak ada kepahaman atau tidak mendapatkan pemahaman, ya, yaitu adamu fahmil ma'ani. Dia tidak akan mampu memahami makna-makna Al-Quran. Wal muradu nafyul fahmi la nafyus sawab. Nah, dan yang dimaksud dalam ungkapan hadis tadi itu adalah orang yang membaca Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari itu, dia tidak akan mendapatkan kepahaman. Tetapi bukan berarti dia tidak mendapatkan pahala, ya. Dia tetap mendapatkan pahala, ya. Paman qara al-Qur'ana kullahu fi yaumin wahid, ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 hari, lam yafuthu ajru tilawah. Dia tidak akan kehilangan pahala tilawah. Wa innama yafutuhu ajru tadabbur. Wa innama yafuthu ajru tadabbur. Tetapi dia kehilangan pahala mentadaburi ayat, gitu, ya. Jadi kalau membaca Al-Quran, ya, setiap hari dan menghatamkan setiap hari, dia akan mendapatkan pahala membaca, namun dia tidak mendapatkan pahala tadabur, ya, karena kalau membacanya cepat itu susah, ya, untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Dan para ulama pun begitu, ya, memiliki 3 wirid, ya, dalam setiap hari itu. Ada wirid tilawah, yang wirid tilawah itu cepat, punya target setiap bulan khatam, atau setiap 10 hari khatam, atau setiap seminggu khatam, atau setiap 3 hari. Kemudian ada wirid kedua, wirid tadabbur, mentadaburi, mengambil makna-makna dari Al-Quran. Dan yang ketiga, biasanya para ulama juga memiliki wirid hafalan, ya. Dia berusaha menghafal Al-Quran atau menjaga hafalannya sehingga mampu, ya, menghafalkan Al-Quran. Juga sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu setiap hari 1 kali khatam. Bahkan ada yang menyebutkan 2 kali khatam, ya, dalam sehari semalam. Nah, kemudian penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Ustaz Said Hawa setelah menyampaikan hadis Rasulullah, yahtajul qalbul basyari ila gidain wadawain. Sesungguhnya hati manusia itu membutuhkan makanan dan obat. Wa fil Qur'ani gidaun wadawa. Dan dalam Al-Quran terdapat makanan dan obat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhanmu dan menjadi obat terhadap apa-apa yang ada di dalam hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah merupakan hidangan, ya. Al-Quran ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka terimalah, ambillah hidangan tersebut sesuai dengan yang kalian mampu. Inna hadzal Qur'ana hablullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Wa nurul mubin.
Al-Quran juga adalah cahaya yang nyata. Wa syifaun nafi. Al-Quran adalah obat yang sangat memberikan manfaat. Ismatun liman tamassaka bihi. Al-Quran menjadi pelindung, menjadi penjaga dari kesalahan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman tabi'ahu. Al-Quran juga menjadi penyelamat bagi orang yang mengikutinya. La yazigu fayusta'tabu. Tidak ada orang yang menyimpang kecuali segera diingatkan oleh Al-Quran. Wala ya'wajju fayuqawwamu. Dan tidak ada orang yang bengkok, yang menyimpang, kecuali segera diluruskan oleh Al-Quran. Wala yanqadi ajaibuhu. Al-Quran itu adalah yang tidak pernah terputus keajaiban-keajaibannya. Wala yahlaku min kasratir raddi. Tidak pernah usang karena sering diulang-ulang. Utluhu fa innallaha ya'jurukum. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Allah akan memberikan pahala ala tilawatihi kulli harfin, atas bacaan kalian setiap huruf, ya, asyra hasanat. Allah akan memberikan pahala tilawah Al-Quran setiap huruf dengan asyra hasanat, dengan 10 kebaikan. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun. Dan aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi walakin alif lam wa mim. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Jadi betapa besar, ya, pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Wa innal ladzi laisa lahu wirdun yaumi min kitabillah. Dan sesungguhnya orang yang tidak punya wirid harian dari kitabullah, yaqa'u fil marad. Dia akan jatuh atau akan tertimpa sakit, ya, penyakit, yaitu penyakit hati. Wala yas'ur. Sementara dia tidak sadar. Sesungguhnya dia berpenyakit, ya, namun dia tidak sadar akan penyakitnya. Wayadwil imanu wa qalbuhu la yas'ur. Imannya melemah atau imannya menghilang, ya, karena tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Wala yas'ur. Juga dia tidak sadar dengan melemah atau kehilangan imannya. Walidzalika fala budda litajdidi ma'anil imaniyah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa memperbaharui makna-makna keimanan dalam hati, ya. Min warodi yaumi minal Quran. Kita harus senantiasa memperbaharui nilai-nilai keimanan di dalam hati dengan mendawamkan wirid harian dengan tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Nah, kemudian penjelasan yang terakhir yang disampaikan oleh Said Hawa terkait dengan kewajiban yang pertama ini, qad la ta'tikal fursatu an taqra'a wirdukal yaumi kulla yaumin. Ya, ada kalanya karena kesibukan kita atau ada urusan-urusan lain, kita tidak mampu membaca Al-Quran setiap hari, ya, atau ada hari-hari yang kita tidak mampu membaca Al-Quran. Nah, ketika itu qad la yastati'u an taqra'a juz'aka kulla yaumin, atau ada kalanya kamu tidak mampu membaca bagian juzmu, ya, mungkin pada hari ini harusnya kita baca juz pertama atau juz kedua, nah, tapi tadi karena ada urusan, karena kesibukan, kita terlewat, ya, membaca itu. Nah, apabila kondisinya demikian, fahawil fi hadhil halah an tatafarrago ba'du ayamik fi syahri litukmila khatmaka. Apabila dalam kondisi demikian, maka khususkanlah, ya, beberapa waktu atau satu hari atau 2 hari untuk menutupi apa yang tertinggal dari bacaan kita. Ya, misalkan dalam satu hari kita baca 3, 4 atau 5, ya, sesuai dengan juz yang tertinggal pada hari-hari yang kita sibuk, sehingga tetap, ya, kita
bisa menyempurnakan khatam Al-Quran dalam setiap bulan. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang pertama yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu dengan senantiasa membacanya satu hari minimal 1 juz dan menghatamkan 1 bulan sekali. Demikian, semoga kita bisa berjumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.